Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas kisah mistis yang ada di pegunungan di Sulawesi Selatan. Dan kali ini, cerita datang dari Gunung Lompo Batang yang terletak di Kabupaten Goa. Seperti apakah kisahnya? Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah mistis di Gunung Lompo Batang. Kisah ini diambil dari pengalaman dua orang pemuda yang hendak mendaki ke Gunung Lompo Batang. Sebut saja namanya Aldi dan Samsul. Saat itu, keadaan belum terlalu gelap. Samsul dan Aldi sedang berada di dusun Lembang Bune, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Suasana dingin mulai menyelimuti mereka berdua. Padahal saat itu mereka belum berada di puncak Gunung Lompo Batang. Namun udaranya sudah terasa sangat dingin. Gunung Lompo Batang sendiri memang dikenal sebagai salah satu gunung paling angker yang ada di Sulawesi Selatan. Gunung yang memiliki tinggi sekitar 2.874 mdpl ini mempunyai beberapa jalur pendakian yang bisa dilalui. Salah satunya adalah lewat jalur Lengkese dan Lembang Bune yang saat ini ditempati oleh Samsul dan Aldi. Akhirnya dimulailah pendakian mereka berdua malam itu. Bagi Samsul sendiri, mendaki di Gunung Lompo Batang ini adalah pengalaman pertama baginya. Dan karena tidak mau hal-hal di luar dugaan terjadi padanya, dia pun mengajak temannya yakni Aldi yang memang sudah beberapa kali menanjak di Gunung Lompo Batang ini. Keduanya memang ingin melepas penat dan berlibur. Olehnya itu dipilihlah Gunung Lompo Batang ini. Adapun alasan mengapa mereka ingin mendaki malam-malam adalah untuk sekedar memacu adrenalinnya saja. Sayangnya malam itu adrenalin mereka dipacu terlalu keras. Niat awalnya yang hanya ingin mendaki sambil menikmati sejuknya angin malam, mereka berdua justru diikuti oleh sesosok makhluk misterius. Saat berada di pos kedua sekitar 1378 mdpl, keduanya mulai mendengar ada sayup-sayup suara yang aneh. Pos kedua sendiri adalah batas akhir antara perkebunan milik warga dan hutan belantara. Atau dengan kata lain, apabila telah sampai ke pos kedua, maka itu artinya pendakian yang sebenarnya baru saja dimulai. Suasana malam hari itu memang sangatlah gelap. Cahaya bulan pun tidak terlalu kuat malam itu. Hanya lampu kepala saja yang menerangi pendakian Samsul dan Aldi pada malam itu. Suatu ketika Samsul mendengar seperti ada langkah kaki yang sangat cepat melintas di sampingnya. Awalnya dia mengira kalau itu adalah Aldi. Namun saat dia menoleh ke samping, justru tidak ada satu orang pun di situ. Pasalnya, Aldi justru berada di belakangnya, karena Aldi membawa tas yang lebih besar dari Samsul. Tentu Samsul merasa heran, lagi pula bagaimana ceritanya ada orang yang bisa melangkah dengan begitu cepat di atas ketinggian seperti ini. Di saat sedang kebingungan sendiri, Samsul terus melanjutkan pendakiannya malam itu. Tak lama kemudian, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini dia mendengar ada suara seperti orang tertawa di sampingnya. Spontan Samsul langsung berbalik. Namun lagi-lagi tidak ada siapapun di sampingnya. Aldi sendiri masih ada di belakang sambil berusaha mengejar Samsul. Tentu Samsul mulai merasa ketakutan. Mungkin adalah suatu kesalahan memilih untuk menanjak di malam hari. Meski begitu, Samsul dan Aldi sudah terlanjur menanjak malam itu. Mau tidak mau mereka tetap harus melanjutkan perjalanan. Keduanya pun masih terus mendaki. Hingga akhirnya Samsul mendengar suara seperti sekelompok orang yang sedang mengobrol. Syukurlah, sepertinya ada rombongan lain yang berada di depan. Dengan sekuat tenaga, Samsul mengajak Aldi untuk mendaki lebih cepat dengan harapan mereka berdua bisa bergabung dengan kelompok pendaki yang ada di depan. Namun anehnya, setelah mendaki dengan cukup cepat, Samsul justru tidak mendapati satupun pendaki di depannya. Lalu suara apa barusan? Padahal terdengar jelas suara seperti beberapa orang yang sedang mengobrol di depan sana. Ah, sial. Samsul mulai keringat dingin. Dia tahu kalau saat ini dia sedang diganggu oleh makhluk halus yang menghuni gunung tersebut. Tak lama berselang,
datanglah hembusan angin yang cukup kencang. Di antara sayup-sayup suara angin, Samsul seperti mendengar suara jeritan dan suara orang menangis. Spontan, bulu kuduk Samsul langsung merinding mendengar suara aneh itu. Apalagi pas Samsul bertanya ke Aldi, dan Aldi juga menjawab hal yang sama, bahwa sedari tadi dia memang mendengar seperti ada suara orang tertawa dan menangis. Hal tersebut makin membuat suasana semakin mencekam. Meskipun begitu, keduanya tetap melanjutkan pendakian mereka yang sudah terlanjur tersebut. Hingga akhirnya sampailah keduanya di pos ke-8. Mereka sendiri berencana untuk mendirikan tenda di pos ke-9. Dan tak terasa mereka berdua sudah semakin dekat dengan pos ke-9. Hanya perlu melewati sebuah bukit lagi dan mereka akan sampai ke pos ke-9. Meskipun begitu, angin malam itu bertiup dengan lumayan kencang. Ditambah lagi, jalur pendakian yang cukup terjal membuat mereka lumayan harus ekstra hati-hati. Dikarenakan jalur yang lumayan terjal, keduanya pun memilih untuk beristirahat sejenak. Kala itu waktu menunjukkan pukul 1 malam. Keduanya tentu sudah sangat kepayahan. Ditambah lagi, suara orang ketawa, menjerit dan menangis kini semakin sering terdengar. Apalagi suaranya kali ini semakin terdengar nyata. Ngeri bercampur takut. Entah takut dengan jalur pendakian atau takut dengan sosok lain yang mengganggu mereka berdua sejak tadi. Alhasil keduanya pun memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan ke pos 9 yang sudah semakin dekat tentunya. Perlahan demi perlahan, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya keduanya berhasil sampai ke pos 9. Segera keduanya mendirikan tenda, memasak makan malam, dan membuat kopi untuk sekedar menenangkan perasaan keduanya yang bercampur aduk antara takut dan cemas. Setelah selesai makan malam, keduanya pun tertidur pulas, dan suara-suara tersebut pun mulai menghilang bersamaan dengan lelapnya dua pemuda tadi tertidur. Keesokan harinya, keduanya pun melanjutkan perjalanan hingga berhasil sampai di puncak. Bagi Samsul sendiri, pendakian kali ini adalah pendakian yang sangat berkesan. Karena selain jalur pendakiannya yang sangat ekstrim, juga karena berbagai suara-suara misterius yang kerap kali dia dengar selama pendakian. Baginya, ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Bukannya takut karena diganggu makhluk halus, dia justru merasa semakin tertantang untuk mendaki gunung-gunung selanjutnya. Dan teman-teman, demikianlah tadi kisah mistis yang dialami oleh Samsul dan Aldi. Tentu kedua nama tersebut hanyalah nama samaran, dan nama aslinya sengaja saya samarkan. Sebagai gantinya, kalian bisa baca kisah selengkapnya di link yang ada di deskripsi. Oke? Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di video berikutnya.